Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama, apa kabar anak-anak sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga keluarga yang di rumah juga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan saya ucapkan selamat beraktivitas di rumah, belajar di rumah, dan juga berolahraga di rumah, serta membantu orang tua. Ipin, butang apa ni? Tak, cuba kawan-kawan tekan. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, tentunya kita masih membahas materi-materi yang sangat penting dengan yang dikaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebelum kita memulai materi, alangkah baiknya jika kita berdoa. Doa dimulai. Doa sebelum belajar. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku rezeki akan kepahaman. Nah, baik anak-anak sekalian, jadi pada pertemuan kali ini kita sudah berada di tema 9, Kayanya Negeriku, dengan subtema 1 yaitu kekayaan sumber energi di Indonesia dengan materi jenis cedera dalam aktivitas fisik. Jadi kali ini kita akan mempelajari mengenai jenis cedera. Nah, tentunya tujuan pembelajaran yang akan kita capai itu yang pertama, dengan menyaksikan dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu memahami jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, dengan menyaksikan dan mendengar penjelasan guru, siswa mampu menunjukkan jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik dan kehidupan sehari-hari. Tentunya pada pertemuan kali ini kita akan bercerita mengenai jenis-jenis cedera. Jadi anak-anak sekalian silakan diamati ya video kita pada pertemuan kali ini. Nah, tentunya peta konsep yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini itu ada beberapa, cuman akan kita bahas yaitu mengenal jenis-jenis cedera, bagian jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Nah, kita pisahkan dulu. Kita cukup mengenal dulu jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik ataupun dalam olahraga. Tampak anak-anak sedang bermain sepak bola. Akan tetapi, permainan sepak bola terpaksa terhenti karena ada satu anak yang kesakitan. Anak tersebut ternyata mengalami cedera atau luka, kakinya terkilir akibat jatuh. Temannya pun segera merawat cedera tersebut. Nah, agar cedera tidak makin parah, anak tersebut dibawa ke pinggir lapangan. Nah, pengobatan untuk cedera ini dapat dilakukan dengan pengompresan terlebih dahulu. Hindari mengurut cedera kaki yang terkilir, boleh jadi cederanya bertambah parah. Nah, anak-anak sekalian, olahraga sepak bola misalnya, itu merupakan aktivitas fisik yang membuat tubuh sehat dan bugar. Nah, bersyukurlah kita yang memiliki tubuh sehat dan bugar. Nah, bentuk rasa syukur itu kita dapat lakukan dengan menjaga kesehatan melalui olahraga. Meskipun demikian, dengan menjaga kesehatan melalui olahraga, kita harus berhati-hati. Kita juga perlu melakukan pemanasan terlebih dahulu agar terhindar dari cedera. Seperti itu. Nah, anak sekalian,
Apa yang dimaksud dengan cedera dan bagaimana cara menangani cedera. Jadi pada pelajaran ini kita akan mempelajari jenis-jenis cedera dan cara menanggulanginya. Yaitu kita akan mempelajari mengenal jenis cedera dalam aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Tentunya cedera diartikan sebagai keadaan bagian tubuh mengalami gangguan dan menimbulkan rasa sakit. Nah, tentunya akibat cedera, gerak tubuh kita terhambat. Cedera dapat dialami seseorang saat beraktivitas fisik atau aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, sebelum beraktivitas, kita hendaknya berdoa dan melakukan pemanasan. Nah, tentunya ini adalah materi yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu kita mencari tahu tentang informasi penyebab terkilir dan bagian tubuh mana saja yang dapat mengalami keseleo. Jadi seperti itu tugasnya pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa jawaban ya penyebab terkilir. Itu yang pertama, terkilir sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau ketika melakukan kegiatan olahraga. Jadi ini merupakan hanya keterangan ya. Ini bukan merupakan salah satu penyebab terkilir. Kemudian yang berikutnya, penyebab terkilir yaitu aktivitas berat, berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata. Nah, ini bisa dikatakan ini adalah salah satu penyebab. Tapi belum dijelaskan secara rinci. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu penyebab terkilir jatuh pada posisi yang salah atau gerakan latihan salah pada olahraga. Nah, ini juga sudah masuk dalam kategori penyebab. Saya rasa anak-anak sekalian telah memahami penyebab terkilir. Nah, selanjutnya dari teman kita. Penyebab terkilir yaitu menggunakan sepatu yang tinggi. Maksudnya mungkin ini sepatu untuk cewek, yaitu sepatu hak tinggi, sepatu high heels ya. Kemudian olahraga berlebihan. Nah, ini yang dimaksud ketika kita lalai dalam olahraga karena kita terlalu memaksakan, bisa jadi kita mengalami cedera dan terkilir. Nah, ini yang dimaksud oleh olahraga berlebihan. Kemudian permukaan jalan yang tak beraturan. Nah, ini juga bisa jadi karena kalau misalkan beraturan maksudnya ini jalannya itu tidak rata, bisa jadi ada lubang di situ. Nah, kita bisa jatuh ke situ atau kaki kita tersangkut ke situ dan kita mengalami cedera. Akibatnya kita terkilir seperti itu. Kemudian penyebab terkilir yaitu karena terpukul, jatuh, terpeleset dan terpental. Nah, ini juga bisa ya. Kemudian penyebab terkilir yaitu lama duduk bersila. Nah, bisa jadi kalau misalnya itu memang ada namanya kram ya, karena kita terlalu lama tidak melakukan gerakan. Nah, seperti ini yang dimaksud yaitu lama duduk bersila. Nah, kemudian selanjutnya ini jawabannya sangat panjang sekali. Kita coba lihat ya. Penyebab terkilir yaitu apabila tekanan terjadi secara mendadak atau tidak diduga terhadap otot. Hal ini dapat menyebabkan terkilir. Selain itu juga dapat terjadi apabila mengalami atau melakukan hal-hal seperti mengangkat benda berat atau berolahraga dengan cara yang kurang benar. Ya betul ya, terjatuh, kemudian meregangkan ligamen pendukung atau otot, beraktivitas yang terlalu berat terhadap sendi atau otot yang mengakibatkan penegangan ligamen, peradangan kronis atau iritasi kronis pada tendon dan otot. Selain itu, faktor obesitas, kurangnya aktivitas fisik, serta melakukan pemanasan sebelum berolahraga dengan cara yang salah dapat menyebabkan cedera. Nah, jadi ini jawabannya sangat panjang dan ada memang yang cukup menjadi poinnya penyebab terkilir yaitu seperti mengangkat benda berat. Nah, kemudian berolahraga dengan cara yang kurang benar. Nah, terjatuh dan meregangkan ligamen. Wah, ini masuk dalam kategori
bahasa-bahasa yang harusnya kita pelajari di IPA, seperti otot ligamen ya, dan otot tendon. Nah, seperti itu. Saya rasa jawabannya ini sudah cukup tepat ya. Nah, anak-anak sekalian, jadi kita langsung saja, cukup kita membahas yang soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 kita kesampingkan dulu. Baik, kita langsung saja mempelajari jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Itu yang pertama ada memar ya. Anak sekalian, memar adalah keadaan cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit. Memar biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit, karena memar itu biasanya itu menimbulkan daerah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit. Nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Jadi saya rasa anak sekalian, kalau untuk memar kalian telah memahami, karena bisa kita lihat di TV-TV ataupun di video lainnya mengenai orang yang memar karena melakukan aktivitas seperti misalkan tinju, itu biasanya itu akan terjadi memar di daerah kepala. Nah, selanjutnya itu bagaimana penanganan luka memar. Jadi kita bisa melakukan penanganan luka memar. Kita bisa mempraktekkan langkah-langkah penanganan ya pada luka memar. Itu yang pertama, kompres dengan es dan air panas bergantian tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Jadi intinya kita melakukan penghentian pendarahan itu dengan mengkompres air es ya, kemudian dilanjutkan dengan air panas. Itu kita bergantian antara tiap 3 jam sekali selama 12 sampai 24 jam. Nah, kemudian yang kedua itu istirahat untuk mencegah cedera lebih lanjut. Istirahat juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Jadi memang anak sekalian, ketika kita misalkan jatuh, biasanya itu kita sangat tidur pulas, karena itu efek dari ketika kita akibat dari terjatuh. Kemudian yang ketiga, hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Jadi kalau bisa kita selalu mengingat bahwa ada cedera kita yang diupayakan ketika kita beraktivitas itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu cedera otot. Jadi, cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Otot tendon menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Otot ligamen mengikat tulang dan persendian. Jadi, itu otot ligamen itu berada di luar ya. Kemudian otot tendon itu agak berada di dalam. Nah, kita bisa lihat di sini ada pecahnya tendon ya. Ini ada 2, ini yang bisa dikatakan terputus. Nah, kita bisa lihat di sini ini adalah otot dari otot ligamen, ini bagian lutut ya. Kemudian ada tendon. Ini tendon itu menghubungkan otot dan sendi atau otot dan tulang. Jadi ini tendon, ini otot dan tulang, otot ulang. Nah, kemudian di sini ada ligamen, ada tendon ya, ini tendon. Kemudian ini ligamen, ini mengikat tulang dan persendian di sini. Karena ada sendi di sini, ini bisa menekuk ya, ini yang sendi. Seperti itu. Nah, cedera otot ya, cedera otot yang lain itu adalah kram otot. Jadi penyebab kram adalah kelelahan otot. Kurangnya pemanasan dan peregangan serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Kram otot menyebabkan rasa nyeri.
Nah, kita bisa mengamati gambar ya. Jadi ini adanya penyempitan ya. Penyempitan sehingga menyebabkan yang namanya cedera otot atau kram otot. Karena adanya gangguan sirkulasi darah menuju otot. Jadi di sini sirkulasi udaranya menyempit, tidak sama dengan yang normal ini. Itu darahnya mengalir dengan sempurna. Kalau ini karena mengalami yang namanya penyumbatan ya, karena ada yang seperti ini, mukanya menyempit, nah sehingga sirkulasinya itu tidak lancar. Sehingga kita bisa kram otot, dan kram otot itu menyebabkan rasa nyeri. Saya rasa bisa juga kita sering alami ini ketika kita tidak pernah melakukan pemanasan sebelum beraktivitas tentunya. Ini maksud adalah aktivitas olahraga. Nah, bagaimana cara menanggulanginya ya? Nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pendarahan. Jadi saat beraktivitas fisik, seseorang itu dapat mengalami pendarahan. Jadi banyak jenis yang terjadi pada saat pendarahan. Kemudian pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Jadi ada 3 di sini yang akan kita bahas, yaitu pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Yang pertama yaitu pendarahan hidung. Nah, cara mengatasi pendarahan hidung, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama ya, dudukkan penderita, jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawang hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lainnya. Lakukan selama 5 menit, anjurkan korban bernafas melalui mulut. Kemudian berikutnya, berikan kompres dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segera minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Nah, ini hanya untuk mengatasi pendarahan hidung ya. Jadi untuk lebih lanjutnya, kita minta pertolongan ataupun kita berkonsultasi langsung dengan dokter. Nah, selanjutnya yaitu pendarahan berikutnya yaitu pendarahan mulut. Nah, bagaimana cara menanggulangi pendarahan mulut? Jadi dalam menanggulangi pendarahan mulut, kita harus memperhatikan jalan nafas dan pernapasan. Misalkan pertama itu pendarahan dari bibir ya, atau gusi, dihentikan dengan penekanan langsung dan kompres dingin. Kita bisa hentikan dengan penekanan, jadi maksudnya kita tekan dengan menggunakan tangan kita. Kemudian jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut, korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani dokter gigi. Jadi kalau misalkan ada gigi yang berlubang, itu bisa jadi selalu menjadi pendarahan juga ya, karena makanya kita harus membawanya ke rumah sakit ya untuk ditangani dokter, apalagi kalau sakit gigi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu kehilangan kesadaran. Kalau tadi itu pendarahan, sekarang kehilangan kesadaran atau pinsang ya. Ini jenis cedera dalam aktivitas fisik atau olahraga. Nah, mengapa seseorang dapat pinsang? Jadi, pinsang adalah keadaan kehilangan kesadaran bersifat sementara dan singkat. Pinsang disebabkan berkurangnya aliran darah, oksigen, dan glukosa. Korban pinsang biasanya karena kelelahan, terpapar sinar matahari dalam waktu yang lama, dan lapar. Jadi anak-anak sekalian, memang kita harus biasakan menjemur di terik siang matahari ya, supaya kita bisa menghindari yang namanya pingsan. Karena biasanya orang yang tidak pernah terpapar sinar matahari itu akan ketika sudah terpapar, ketika misalkan melakukan upacara, itu biasanya tidak kuat untuk terpapar sinar matahari sehingga dia mengalami kehilangan kesadaran atau pingsan. Karena kalau misalkan kita upacara bendera, biasanya kita kelelahan, terus kita terpapar sinar matahari dan tentunya juga lapar. Jadi sekalian kita biasakan tiap pagi untuk menjemur di terik matahari.
Nah, tindakan ya. Jadi kita akan belajar mengenai tindakan yang dilakukan untuk menolong korban pinsang sebagai berikut. Yang pertama, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, baringkan di tempat datar, letakkan kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban pingsan. Jadi kakinya itu agak ke atas ya. Kemudian yang kedua, jika wajah orang yang pingsan memerah, sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu, tujuannya agar darah mengalir secara normal. Jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernafasan. Selanjutnya, tindakan ya yang dilakukan untuk menolong korban pingsan. 4. Jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, kendurkan. Misalkan kita memakai selipit ya. Nah, kita kendurkan. Ini dimaksudkan agar korban dapat bernafas dengan lega. Kemudian yang kelima, jika korban sudah siuman, beri minuman air gula atau teh manis hangat. Kemudian yang keenam, jika korban tidak sadar, segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapat perawatan medis. Nah, ini cara menanggulangi ya, tindakan dilakukan untuk menolong korban pingsan. Seperti itu ya, saya rasa anak-anak sekalian, inilah materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian memahaminya dan menyimak dengan baik. Baik, ada tugas ya. Untuk yang pertama, tuliskan cara penanganan luka memar. Kemudian yang kedua, tuliskan cara mengatasi pendarahan hidung. Kemudian yang ketiga, tuliskan tindakan yang dapat dilakukan saat menolong korban pingsan. Saya rasa ini sangat mudah karena kita sudah bahas di video ini. Baik, demikian ya materi kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas kerjasama dari orang tua yang telah mensukseskan pembelajaran online pada pertemuan kali ini. Baik, jika belum mengerti silakan amati kembali videonya, dan jika belum dipahami silakan bertanya kepada kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul-betul.